ketika kita dalam tangan Tuhan, maka kita akan aman dalam perlindungannya. Jadi jika kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam genggaman Tuhan, maka tidak ada satu kuasa kegelapan yang sanggup menyentuh kita. Yang ketiga, tujuan daripada tangan Tuhan yaitu memberikan perlindungan dan kemajuan yang besar. Yesaya 49:16, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Wow, saking cintanya Tuhan sama kita, maka dia melukis nama kita di tangannya. Tuhan bikin tato tangannya sendiri tentang kita. Tembok-tembok bicara perlindungan kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memandang untuk menjaga hidup kita. Perlindungan yang sempurna ketika kita ada dalam genggaman Tuhan. Seperti barang yang ada dalam genggaman kita, kita akan jaga betul supaya dia jangan rusak, supaya dia jangan diambil orang, ataupun jangan sampai jatuh. Demikian ketika kita ada dalam tangan Tuhan, maka kita akan aman dalam perlindungannya. Jadi jika kita tahu bahwa hidup kita ada dalam pikiran Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam genggaman Tuhan, maka tidak ada satu kuasa kegelapan yang sanggup menyentuh kita. Bahkan tidak ada masalah dan orang jahat yang sanggup menghancurkan diri kita. Mereka hanya cuma bisa mengintimidasi kita. Selama kita nggak buka celah, tidak akan bisa menyentuh, tidak akan pernah bisa menghancurkan. Yang penting di sini kita jangan depresi, jangan sakit hati, dan kita akan melihat kemajuan demi kemajuan akan nyata di dalam kehidupan kita. Jadi tangan Tuhan bukan hanya cuma melindungi, tapi tangan Tuhan membuat kita semakin maju. Seperti Daud, semakin dia dijahati oleh Saul, semakin Daud disertai oleh Tuhan. Semakin Daud direndahkan oleh Saul, semakin Tuhan mempromosikan Daud. Semakin Saul kasih Daud medan yang berat, semakin Daud tambah kuat. Semakin Saul coba singkirkan Daud, semakin cepat Daud menjadi raja menggantikan Saul. Semakin jahat orang sama kita, semakin kita lihat perlindungan Tuhan. Jika kita bisa mengampuni, maka kita akan lihat kemajuan-kemajuan yang signifikan dalam hidup kita. Dan kalau Anda bisa terus mengembangkan kapasitas, tidak menutup kemungkinan Anda akan lebih maju daripada orang yang jahat sama Anda. Saya teringat ketika istri saya diviralkan isu doktrin pengajaran yang salah. Orang tersebut menantang supaya kami bisa meresponnya lewat media online. Kami tahu motifnya, jadi kami tidak mau merespon. Dia semakin menjadi-jadi, tapi kami tetap diam dan mengampuni, memberkati dan mendoakan. Kami tidak mau hati kami terganggu ataupun visi misi yang Tuhan berikan terganggu, teralihkan. Jadi kami mau terus fokus dan kami tidak mau berdebat. Sebab kalau kami berdebat tidak ada ujungnya, bahkan membuat banyak orang jadi pusing. Jadi kami pakai waktu kami yang terbatas, kemampuan kami yang terbatas, harta kami yang terbatas, tenaga kami yang terbatas untuk memproduksikan konten-konten yang berkualitas. Terus jadi berkat, menghidupi firman Tuhan. Sebagai hasilnya, badai menjadi teduh. Malah kami melihat perlindungan dan kemajuan yang Tuhan berikan. Semua ini semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kami coba merespon dengan cara yang salah, mungkin akhirnya bukan membuat kami maju, tapi malah terganggu apa yang kami sedang lakukan dalam hari-hari itu. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bagian kita membalas kejahatan dengan kebaikan, maka bagian Tuhan melindungi kita. Bagian kita menjaga hati dan mengembangkan kapasitas, maka bagian Tuhan yang akan mendorong kita untuk semakin maju. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah mengangkat, tidak ada seorang pun dapat merendahkan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Haleluya.